안녕하세요, 여러분. Pada video kali ini, Mako Sam masih di Makoto PS Topik. Pada video kali ini, Sam akan membahas tryout reading Uzbekistan 13. Nah, untuk video kali ini adalah video pembahasan Yorobun. Video pembahasan. Bagi teman-teman yang mau mengerjakan terlebih dahulu, saya sudah mengupload soal di video sebelumnya. Nanti linknya juga akan saya taruh di kolom deskripsi maupun di kolom komentar untuk link soal. Jadi teman-teman yang mau mengerjakan dulu silakan mengerjakan dulu, kemudian baru balik ke video yang pembahasan di sini. Al겠어요, 여러분? 네. Langsung saja kita bahas 여러분. 1에서 2번 다음 그림을 보고 lihatlah gambar berikut lalu 많은 단어나 문장을 고르십시오. Pilihlah kalimat atau kata yang benar. 1번 농구공을 들고 있습니다. 고 있습니다. sedang, 들다 mengangkat, membawa. 농구공 bola basket. Opsi 2, 농구공을 차고 있습니다. sedang, 차 itu menendang, 농구공 bola basket. Opsi 3, 농구공을 씻고 있습니다. sedang 씻다, mencuci. 농구공 bola basket. Opsi 4, 농구공을 쌓고 있습니다. sedang sata, menumpuk. 농구공 bola basket. 정답은 1번입니다. 농구공을 들고 있습니다. sedang mengangkat atau sedang membawa bola basket. Oke, next. 2번, di sini ada gambar anjing. 정답은 1번입니다. 개, anjing. 닭, ayam. 소, sapi. 말, kuda. Next, 3번. 3번에서 4번 다음 질문에 답하십시오. 답하십시오. silakan menjawab E pada 질문 pertanyaan dalam berikut. Pertanyaan nomor 3. 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? Apa 관계 있는 것, hal yang berkaitan wa dengan 단어 kata dalam berikut. Jadi kita mencari 관계 있는 것, hal yang berkaitan. Perhatikan dalam kotak ada kata 안녕하세요, halo, 반갑습니다, senang bertemu Anda, 감사합니다, terima kasih, 안녕히 계세요, selamat tinggal. 정답은 3번입니다. 인사, salam. Opsi 1 취미, hobi. Opsi 2 음식, makanan. Opsi 3 여행, wisata. Next, 4번. 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? Apa hal yang berkaitan dengan kata berikut? Ada kata kisul, kisul artinya teknik atau teknologi, suyong, renang, unjon, nyetir, wekuko, bahasa asing. Ini berkaitan dengan apa ya, Robun? Opsi 1, 쓰다, memakai, menulis, ataupun pahit. Opsi 2, otta, mendapat. Opsi 3, 배우다, mempelajari. Opsi 4, 만들다, membuat. 정답은 3번입니다. 배우다. 기술을 배우다, belajar tentang teknik atau teknologi. 수영을 배우다, belajar renang. 운전을 배우다, belajar nyetir. 외국어를 배우다, belajar bahasa asing. Next, 5번, 8번. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah 가장 알맞은 것. Hal yang paling benar, terokal yang akan masuk 빈칸에 pada bagian kosong. 저는 버스로 회사에 다니는데, saya, kita berhenti di nende ya, 다니는데 berangkat 회사에, ke perusahaan 버스로, dengan menggunakan bus. 출퇴근 시간에는 pada jam masuk dan pulang kerja, 차가 많이 막힙니다. 막히다 itu artinya macet. 차 mobil 많이 banyak. Jadi maksudnya jalanan macet dikarenakan banyaknya kendaraan. 그래서 maka 내일부터는 mulai besok 뭐뭐뭐뭐 지하철로 dengan menggunakan kereta bawah tanah. Perhatikan 여러분, orang pertama tadi dia mengatakan apa? Pergi ya, dan itu pergi yang rutinitas seperti pergi ke sekolah, pergi kerja dan lain-lain. Pergi di sini boleh kita artikan berangkat. Saya berangkat ke perusahaan dengan menggunakan bus. Jadi yang sama-sama mengatakan tentang pergi. Gitu. Yang pergi yang mana ya, Robun? Yang danida kan?
opsi 2 dan opsi 4. Jadi yang sebelumnya itu dia pergi rutin ke perusahaannya dengan bus. Nah, sekarang dia perginya dengan kereta bawah tanah. Sama-sama tentang metode dia pergi, 여러분. 알겠어요? Dulunya pakai bose, sekarang pakai 지하철. Ini yang perlu dikantongi. Oh, yang dibicarakan adalah tentang danidanya dia gitu. Jadi yang ada danida opsi 2 dan opsi 4. Bukan yang bekerja. Nih. Lagian kenapa kita milih yang pergi, Sam? Karena ini loh alatnya dengan kereta bawah tanah ini yang saya bulat ini penting sekali. Titik-titik dengan kereta bawah tanah, bukan bekerja dengan kereta bawah tanah, tapi dengan kereta bawah tanahnya itu perginya. Jadi tinggal kita pastikan tata bahasa yang masuk. Opsi 2, 다녔으면 좋겠어요. 면 좋겠어요 ini dipakai ketika kita mengharapkan sesuatu. Semoga, itu juga boleh. Jadi alangkah baiknya jika telah. Jadi 좋겠습니다. Alangkah baiknya 면 jika ini bentuk lampau telah. Jadi alangkah baiknya jika telah pergi. Jadi ini menyatakan harapan. Kayak seperti di soal-soal sebelumnya saya terangkan bahwa misalnya sekarang cuacanya masih buruk. Hari ini cuacanya buruk, padahal teman-teman besok berencana naik gunung. Kemudian teman-teman berharap alangkah baiknya jika cuaca besok telah baik. Jadinya begini, 날씨가 좋았으면 좋겠어요. Alangkah baiknya jika cuaca besok telah baik atau boleh diartikan semoga cuaca besok telah baik. 알겠어요? Itu dipakai untuk pengharapan ya, untuk opsi 2. Nah, opsi 4. Aduh, mianyo ya pun salah menyilang. Nah, sedangkan untuk opsi 4 adalah dani kiro 했습니다. Kiro hata ini dipakai ketika menyatakan rencana. Maka di sini artinya dani kiro 했습니다 telah berencana pergi. 정답은 4번입니다, 여러분. Jadi, mulai besok saya telah berencana pergi ke perusahaan dengan menggunakan kereta bawah tanah. Begitu. 알겠습니까? Telah berencana pergi ya. Nih. Atau berangkat. 알겠어요, 여러분. Nih. Bukan telah berencana bekerja. Ngerti ya, Robot? Nih, kenapa kita milih yang pergi? Karena alatnya ini loh. Titik dengan kereta bawah tanah gitu. Bukan bekerja dengan menggunakan kereta bawah tanah, tapi pergi ke perusahaannya dengan menggunakan kereta bawah tanah. Ro ini dengan yang menyatakan alat kan, kok depannya ini berupa alat ya, dengan menggunakan gitu. Dengannya itu dengan apa? Dengan alat. Di sini kereta bawah tanah itu merupakan alat untuk pergi ke perusahaan. 알겠습니까, 여러분? Nih, semoga bisa membantu teman-teman ya. Pemahamannya seperti itu. Nih. Jadi danida adalah pergi yang rutinitas seperti pergi ke perusahaan, 회사에 다녀요, pergi ke sekolah, 학교에 다녀요, pergi ke masjid, misalnya 모스크에 다녀요, pergi ke gereja, 교회에 다녀요, dan lain-lain. 알겠어요, 여러분? Nih. Jadi seperti itu. Jadi saya itu intinya biasanya pergi ke perusahaannya dengan menggunakan bus. Akan tetapi pada jam masuk dan pulang pergi kerja, karena banyaknya mobil maka jalannya macet, maka mulai besok saya telah berencana untuk pergi dengan menggunakan kereta bawah tanah. 알겠어요? 네. Next. 6번. 오늘은 퇴근을 하자마자 집에 와서 집안일을 했습니다. 오늘은 hari ini 퇴근을 하자마자. Nah, di sini ada rumus 자마자. 자마자 itu artinya setelah terus langsung. Jadi di sini menggambarkan gini, 여러분. 오늘은 퇴근을 하자마자. Hari ini setelah saya pulang kerja, lalu saya langsung 집에 와서 pulang ke rumah, kemudian 집안일을 했습니다. Telah mengerjakan 집안일, pekerjaan rumah. Jadi 자마자 itu setelah terus langsung. Gitu. Jadi intinya orang ini tidak mampir kemana-mana, 여러분. 알겠어요? Jadi setelah dia pulang kerja langsung pulang ke rumah. 알겠어요? Jadi orang ini setelah pulang kerja langsung pulang ke rumah. Saya ulang. 오늘은 퇴근을 하자마자. Hari ini setelah saya pulang kerja lalu langsung 집에 와서 pulang ke rumah. Kemudian 집안일을 했습니다. Saya telah mengerjakan 집안일, pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah itu ada cuci piring, mengepel,
masak dan sebagainya. 건조돼 있는 판례도 뭐뭐뭐뭐 설거지도 했습니다. Saya telah, yang dilakukan nyari depan dulu. Saya telah titik-titik juga 판례 cucian 있는 yang ada 건조돼 di pengeringan. Jadi 건조돼 itu pengeringan. 뭐뭐뭐뭐 설거지도 했습니다. Telah mencuci piring juga. Jadi 설거지할 itu mencuci piring, 설거지도 했습니다. Telah mencuci piring juga. Nih. Ini dua kegiatan yang berurutan kan 여러분. Jadi dia itu telah titik cucian yang ada di pengeringan dan atau lalu telah mencuci piring juga. Dua hal yang berurutan atau dua hal yang setara. Maka 정답은 1번입니다. 개고 melipat dan atau melipat lalu. Go itu artinya dan sama lalu ya. Dan itu menyatakan dua hal yang setara. Misalnya, 동생이 예쁘고 똑똑해요. Adik saya cantik dan pintar. Lalu, di sini menggambarkan dua hal yang berurutan. Nah, di sini bisa juga menyatakan dua hal yang berurutan kan? 건조돼 있는 판례도 개고. Jadi, 건조돼 있는 판례도 개고. Melipat pakaian yang ada di pengeringan juga. Lalu, 설거지도 했습니다. Telah mencuci piring juga. 정답은 1번입니다, 여러분. 네. 없이 dua 개는데 melipat koma gitu ya. Nanti bisa dengan koma aja tanpa kita tikan. Intinya dia memaparkan latar belakang di kalimat pertama guna diikuti ini perluasan di kalimat kedua. Bisa juga jika menggambarkan dua hal yang berlawanan artinya tetapi. Maka di sini tidak masuk ya. Melipat pakaian, koma, mencuci piring. 아니에요. Melipat pakaian tetapi mencuci piring. Oh, 아니에요. Enggak masuk juga. Opsi 3 개면 jika melipat. Opsi 4 개려고 bermaksud untuk melipat. 네, 정답은 1번입니다. Karena ini merupakan dua hal yang berurutan ya. Melipat pakaian yang ada di pengeringan lalu telah mencuci piring juga. 알겠습니까, 여러분? 네, 쉽죠? mudah bukan? 네, saya ulang ya. 오늘은 hari ini 퇴근을 하자마자 setelah pulang kerja lalu 집에 와서 pulang ke rumah kemudian 집안일을 했습니다. Telah mengerjakan pekerjaan rumah. Jamaja di sini menggambarkan bahwa dia pulang kerja langsung pulang ke rumah, nggak mampir-mampir kemana-mana. Itu jamaja ya, setelah langsung. 건조돼 있는 판례도 개고 melipat pakaian yang ada di pengeringan juga. Go dan atau lalu 설거지도 했습니다. Saya telah mencuci piring juga. 네, 알겠습니까, 여러분? Next, 7번. 한국에서는 di Korea 자신보다 나이가 많은 사람에게 kepada orang yang umurnya lebih banyak atau umurnya lebih tua boda daripada 자신 diri sendiri 주로 biasanya 높임말을 사용합니다. 사용합니다 menggunakan 높임말, bahasa hormat. Jadi tadi artinya bagaimana 여러분? Di Korea itu kepada orang yang umurnya lebih banyak atau lebih tua, boda daripada 자신 diri kita sendiri, 주로 biasanya 높임말을 사용합니다. menggunakan bahasa hormat. 하지만 akan tetapi 지나지 않은 경우에는 jika jian tidak jinhada akrab, jadi jinhada itu akrab, maka hajiman jinhaji 않은 경우에는 akan tetapi jika tidak akrab, naika umurnya 뭐뭐뭐뭐 높임말을 사용합니다. menggunakan 높임말, bahasa hormat. Yang perlu kita kantongi di sini 여러분 ada kata hajiman. Hajiman itu tetapi ini menggambarkan dua hal yang berbeda ya kan seperti itu. Nah, di sini nai. Di sini juga nai. Nih. Kalau opsi kalimat pertama naika manta, umurnya banyak, karena ada kata tetapi otomatis di sini nanti naika umurnya yang mana? Jangan pilih yang banyak 여러분. Kenapa kita tidak memilih yang banyak? Karena di sini ada penghubung tetapi tadi. Yang kalimat pertama umurnya banyak, yang kalimat kedua mesti umurnya sedikit. Deh. Yang sedikit yang opsi 3 dan 4 ya, sedikit cokta. Tinggal kita lihat tata bahasa yang tepat. Opsi 3 cokkodo artinya meskipun sedikit. Opsi 4 cokke면 jika sedikit.
Yang mana 여러분? 정답은 3번입니다. meskipun sedikit. Meskipun itu menggambarkan bahwa kalimat di depannya itu tidak mempengaruhi yang ada di belakangnya. Jadi meskipun tubuhnya sedikit, ya tetap pakai bahasa hormat gitu ya 여러분. 알겠어요? 네, mari kita perhatikan. Di Korea itu, kepada orang yang lebih tua daripada diri sendiri, biasanya menggunakan bahasa hormat. Akan tetapi, 지나지 않은 경우에는 jika tidak akrab, 나이가 적어도 meskipun umurnya sedikit alias lebih muda, 높임말을 사용합니다. Menggunakan bahasa hormat. 알겠습니까, 여러분? 네. Jadi meskipun itu menggambarkan bahwa depannya apa, belakangnya nggak pengaruh. Nggak pengaruhnya di mana di sini ya? Meskipun umurnya sedikit, jika tidak akrab ya tetap pakai bahasa hormat. Itu meskipun, 여러분. Meskipun sakit, saya tetap berangkat kerja. Contohnya seperti itu. 아파도 회사에 가야 해요. Meskipun sakit, saya harus berangkat ke perusahaan. Jadi nggak pengaruh, meskipun sakit tetap berangkat. Itu meskipun, 여러분. 알겠어요? Nah, di sini meskipun umurnya sedikit atau lebih muda, kita tetap menggunakan 높임말. Bahasa hormat itu penggunaan meskipun seperti itu. Meskipun sangat murah, misalnya berarti bagaimana? 너무 싸도 안 사요. Meskipun saya murah, 너무 싸도 안 사요. Meskipun sangat murah, saya tidak membelinya. Meskipun nggak pengaruh ya, meskipun sangat murah nggak beli. Kayak gitu-gitu. 알겠습니까? 네. Next 8번. Next 8번. kita udah ada sinya question namanya ya 여러분. 저는 saya 출근할 때 ketika berangkat kerja 지하철을 이용하는데 menggunakan kereta bawah tanah. 중간에 di tengah-tengahnya, jadi 중간 itu kan artinya tengah-tengah ya 여러분. Jadi maksudnya di sini di tengah-tengah perjalanan. 중간에 di tengah-tengahnya atau di tengah-tengah perjalanan 완성해야 합니다. Saya harus 완성하다 transit. Nah, di sini opsinya kata ya pergi 여러분. 지하철 1호선을 타고 가다. Pergi dengan naik kereta bawah tanah jalur 1 뭐뭐뭐뭐 시청역에서 2호선으로 갈아탑니다. 갈아타다 artinya sama dengan 완성하다, transit. Transit ke jalur 2 di stasiun Sichong. Jadi orang ini tadi mengatakan bahwa dia pergi dengan menggunakan kereta bawah tanah ketika dia berangkat kerja. Di tengah-tengahnya dia transit ya 여러분. Oke, maka di sini opsinya adalah daga. Daga itu menggambarkan di tengah-tengah sesuatu belum selesai, terus kita muncul hal lain atau kita melakukan hal lain. Ini belum selesainya di mana, Sam? Ya, kalau selesai itu kan kalau kita naik sesuatu itu selesai ya sampai ke tempat tujuan mentok ya, 여러분. 알겠어요? Jadi yang namanya selesai itu harusnya di sini dari rumah sampai ke perusahaan. Itu selesai. Nah, karena dia transit di sini, maka belum selesai. Jadi kataga gitu ya 여러분. Di tengah-tengah melakukan sesuatu belum selesai muncul hal lain. Nah, maka untuk kondisi seperti ini pakainya daga ya 여러분. Di tengah-tengah melakukan sesuatu belum selesai muncul hal lain atau kita melakukan hal lain. Ya, dari jalur 1 ke jalur 2. 알겠습니까? Harusnya kalau selesai kan mentok sampai di sini. Itu fungsi dari daga. Sering juga kan kalau di buku textbook mengatakan 일하다가 손을 다쳤어요. Ketika saya bekerja, tangan saya terluka. Atau di tengah-tengah saya bekerja, tangan saya terluka. Nah, berarti bekerja belum selesai terus terhenti dikarenakan tangannya terluka. Jadi gitu, daga. Kegiatan 1 belum selesai, terhenti dikarenakan ada hal 2 atau melakukan hal 2. 알겠습니까, 여러분? Itu fungsi dari daga. Maka di sini bisa diartikan di tengah-tengah ini lalu. Jadi di tengah-tengah saya naik kereta jalur 1, saya lalu pindah ke jalur 2. Itu daga. Artikan lalu aja nggak apa-apa, tapi kita harus tahu maknanya bahwa yang 1 itu belum selesai, lalu pindah ke yang 2. Harus belum selesai, 여러분, harus. Jadi masih di tengah-tengahnya kayak gitu. Jadi intinya saya naik jalur 1,
lalu habis itu transit ke jalur 2. Belum selesainya di mana, Sam? Ya, kalau selesai kan berarti kita sampai ke perusahaan itu naiknya, gitu loh ya, 여러분. 알겠어요. 네. opsi 2, 가면서 sambil pergi. Sambil itu menyatakan tentang dua kegiatan dalam satu waktu. Misalnya, 텔레비전을 보면서 커피를 마셔요. Saya menonton TV sambil minum kopi. Opsi 3, 가려고. 려고 menyatakan tujuan ya, bermaksud. Maka bermaksud pergi. Opsi 4, 가기 때문에. Karena pergi. 네. pergi menyatakan sebab akibat atau alasan. 알겠습니까, 여러분? 네. 정답은 1번입니다. Nah, ini fungsi dari daga ya. Di tengah-tengah melakukan aktivitas 1 belum selesai, berhenti, berganti ke aktivitas 2 atau berhenti karena ada suatu hal di bagian keduanya. Contoh, 일하다가 손을 다쳤어요. Di tengah-tengah saya bekerja, tangan saya telah terluka. Maka dia terus berhenti bekerja ya, 여러분 di sini. Karena tangannya terluka. 집에 가다가, di tengah-tengah saya pulang ke rumah, 빵을 샀어요. Saya telah membeli roti. Berarti membelinya roti kapan ya, 여러분? Membelinya roti di tengah-tengah perjalanan pulang kerja. Jadi di tengah-tengah saya pulang ke rumah, saya telah membeli roti. Jadi membeli rotinya itu di tengah-tengah perjalanannya di sini, 여러분. belum nyampe rumah. 네, 9번. 9번, 12번. 다음 질문에 답하십시오. Dengarkanlah pertanyaan berikut. Pertanyaan nomor 9. 문을 여는 시간은 언제입니까? 언제, kapan. 시간, jam, 여는, membuka. Dari kata 열다, tapi relnya hilang. Jadi, kapan jam membuka 문, pintu. Alias intinya jam bukanya kapan, 여러분. Nih, soal seperti ini soal yang sangat gampang ya, 여러분. 정답은 1번입니다. Kebetulan yang ada satuan jam, si, itu hanya di opsi 1, 여러분. 2시입니다. 네, yang lainnya nggak ada kata si. Ini ada kata 해물전국. Ini nama restorannya, 여러분. 해물 itu artinya makanan laut, 전국 di sini surga. Jadi kayak surganya makanan laut gitu ya, 여러분. Ini nama tokonya. 직영점. 직영점 itu artinya toko pribadi. Jadi dikelola sendiri. 점nya itu artinya toko. Di mana tempatnya? Nampo. Ini di Busan, 여러분. Nampo adalah merupakan daerah yang ada di Busan. Kemudian di paling bawah Busan입니다. Ini nama kota di Korea. Jadi ini alamatnya, 여러분. Paling bawah ini alamatnya, 주소nya. 알겠습니까? alamat 주소. 네. Jadi kalau ditanyakan 주소가 어디입니까? Alamatnya di mana? Ya ini Busan. Nah, di sini ya, Mian gambarnya agak enak dilihat. Oke, next. 10번. 다음 영화 입장권에 대한 설명으로 많은 것은 무엇입니까? Apa? 많은 것. Kita cari 많은 것 yang benar. 설명으로 dengan penjelasan. 대한 tentang. 입장권 tiket masuk. 영화 film dalam berikut. Jadi 입장권 artinya tiket masuk, 여러분. 네. opsi 1. 영화는 3시간 동안 합니다. Filmnya diputar, jangan dilakukan ya. Untuk film kita tekan diputar, 동안 selama 3시간. 3 jam. Ini ada kata 3시간. 3시간 artinya 3 jam. Berapa jam, 여러분? Nih, ini ada di sini cuma 2 jam ya. Dari 4.40 sampai 6.40 itu 2 jam. Maka opsi 1 틀렸어요. Opsi 1 salah. Oke, kemudian untuk opsi 2. 영화표 값은, 값 itu artinya harga ya. Harga dari tiket filmnya 만원입니다. 만원 artinya berapa? 만원 10.000. Nih, 만원 tuh 10.000. Padahal berapa ya, 여러분? Di sini ya di paling bawah ini ya 11,000원. 11.000 tuh 11,000원. Man itu 10.000, 천 1.000. 11,000원. Maka di sini tadi mengatakan 만원, salah ya, 틀렸어요. 알겠어요, 여러분? 네. kemudian opsi 3, 영화는 filmnya 6층에서 상영합니다. 상영합니다 artinya diputar. Ingat-ingat ya, 여러분, diputar di lantai 6. 맞습니다. Benar ya, nih ada di lantai 6.
알겠습니까, 여러분? 정답은 3번입니다. 옵시 4, kenapa salah? 영화를 4번 볼 수 있는 표입니다. Kita artikan dari belakang, 표입니다 adalah tiket 볼 수 있는 yang bisa melihat 4번 4 kali 영화 film. Ini tidak bisa melihat filmnya 4 kali, cuma di sini ada keterangan bahwa pemutaran filmnya itu pemutaran yang keempat, 여러분. 네. Di sini adalah judul filmnya, 여러분. 주격자. Ini judul filmnya. Bawahnya 상영 일자 artinya tanggal pemutaran. Kemudian 상영 시간, jam pemutarannya. Kemudian bawahnya lagi ada 상영 장소, tempat pemutarannya. 알겠어요? 네. Next. 11번. 이 표지는 무슨 뜻입니까? Tanda ini artinya apa? Opsi 1, 안전화를 신어야 합니다. Harus memakai sepatu pengaman. Ini jawabannya ya, 여러분. Opsi 2, 안전모를 써야 합니다. Harus memakai 안전모, helm pengaman. Opsi 3, 보안경을 써야 합니다. Harus memakai kacamata pengaman. Opsi 4, 장갑을 껴야 합니다. Harus memakai sarung tangan pengaman. 네. Oke. Next, 12번. 네, kita cari yang 많은 곳, 여러분. 네, di sini ada kata 많은 곳. Yang benar. Judul grafiknya tentang apa, 여러분? 한국의 대표적인 수출 상품. 상품 itu produk, 수출 ekspor. 대표적인 yang mewakili atau khasnya 한국의 Korea. Oke, opsi 1. 의류라는 대답이 절반 이상입니다. 대답 itu jawaban, 라는 yang mengatakan, 의류, bagian, 절반 이상입니다. 절반 itu setengah, 이상 lebih dari. Atau kayak gini, 절반 이상입니다. setengah ke atas. Kayak gitu, 여러분. 절반 이상입니다. setengah ke atas. 절반 itu setengah, 이상 ke atas. Oke. Apakah untuk 의류 setengah ke atas? Oh, tidak. Tidak ada yang melebihi dari 50% ya. Setengah ke atas itu lebih dari 50%. 의류 justru paling sedikit, 여러분. 네. Maka opsi 1 틀렸어요. Oke, opsi 2. 자동차라는 응답이 jawaban yang mengatakan 자동차, mobil. 의류보다, 보다 itu daripada 의류, pakaian, 높습니다. Lebih tinggi. Jadi cara mengartikannya gimana, 여러분? Kita ambil dari subjeknya. Set dari sini. Jawaban yang mengatakan mobil lebih tinggi boda daripada 의류, pakaian. Ingat-ingat ya, boda itu daripada. Daripadanya itu yang dibandingkan. Yang dibandingkan yang mana, Sam? Ya, yang ditempeli daripada itu. Satu paket, jangan dibalik-balik ya. 네. Betul atau salah, 여러분? 맞아요. 틀려요? 맞아요. 맞습니다. Bahwa di sini mobil lebih tinggi daripada 의류, pakaian. 정답은 2번입니다. 알겠습니까? 네. Opsi 3, 휴대폰이란 응답이 jawaban yang mengatakan handphone 가장, paling 높습니다. tinggi. 아니에요. handphone tidak paling tinggi ya. handphone di sini cuma 35%. Paling tinggi adalah 전자제품, produk elektronik. Opsi 4, 전자제품이란 응답이 jawaban iran yang mengatakan 전자제품, produk elektronik 가장, paling 낮습니다. rendah. Jadi 낮다 itu rendah, 여러분. Oh, 아니에요. harusnya paling tinggi ya. nih, 전자제품 ada di sini. harusnya 가장 높습니다. bukan 가장 낮습니다. ini yang bikin salah ya, 여러분. 알겠습니까, 여러분? 네. Semoga bisa dipahami teman-teman. 13번. 14번. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling tepat yang akan mengisi pada bagian kosong. Oke, perhatikan 여러분. 작업장에서는 di tempat kerja 언제나 itu artinya selalu atau kapanpun 집중해서 일을 해야 합니다. Dari belakang ya, 일을 해야 합니다. harus bekerja.
집중해서 dengan berkonsentrasi. Jadi 집중하다 artinya berkonsentrasi 여러분. 네, boleh dicatat bagi teman-teman yang belum hafal kosakatanya. Saya ulang ya. 작업장에서는 di tempat kerja 언제나 집중해서 일을 해야 합니다. Harus bekerja dengan berkonsentrasi 언제나, selalu. 특히, khususnya 기계를 뭐뭐뭐뭐, khususnya titik-titik mesin, 더 조심해야 합니다. Harus lebih berhati-hati. Jadi 더 itu lebih, 조심하다 artinya berhati-hati. Saya ulang ya, harus lebih berhati-hati khususnya titik-titik mesin. Oke. Jadi di sini objeknya harus tahu ya, mesin. Yang diapa-apain mesin, 여러분. Dalam opsinya hanya ada dua kata, 주문하다. 주문하다 artinya memesan untuk barang. Kemudian daruda artinya menangani atau menggarap. Nah, yang memesan mesin atau yang menangani mesin, 여러분, kira-kira. Ketika berhati-hati itu ketika memesan mesin atau menangani mesin. Oh, yang memesan salah, Sam. Yang benar yang menangani. Ya, betul. Misalnya nggak tahu kata daruda pun, saya nggak tahu daruda nih, tapi saya tahu jumunhada. Jumunhada itu memesan untuk barang, termasuk makanan dan barang yang lain. Sedangkan ini kontekstual kalimatnya, saya tahu bahwa ini tidak memesan mesin ya. Kalau berhati-hati itu ya ketika menggunakan mesin kan gitu ya. Jadi yang jumun terliyosoyo, salah. Walaupun teman-teman nggak tahu kata daruda ini gitu loh. Agesoyo. Oh, berarti artinya menangani yang daruda nih, kayak gitu. Harus menyimpulkan seperti itu 여러분. Karena teman-teman sudah tahu jumunhada nggak masuk. Dan ketika Anda telah membaca itu tahu kalau bahasa Indonesianya di situ ketika menangani mesin lah. Ya berarti udah 2, 3 ini yang artinya menangani atau menggarap. Tinggal kita perhatikan tata bahasanya. Tata bahasa di opsi 2 ryoko. Ryoko artinya bermaksud ya. Ini menyatakan tujuan. Kemudian opsi 3 real teenen pada saat. 정답은 kita harus lebih berhati-hati bermaksud menangani mesin atau kita harus lebih berhati-hati saat menangani mesin. 네, 정답은 3번입니다. Caranya seperti itu, 여러분. 네. Jadi nggak ada alasan nggak tahu kata daruda di sini apa, terus membuat Anda salah menjawab. Oh, tidak. Karena teman-teman sudah tahu jumunhada itu artinya memesan untuk barang. Kontekstualnya padahal di sini tidak memesan mesin kan, gitu. Jadi tolong teman-teman punya konsep seperti itu ketika mengerjakan soal, jangan gampang bingung. Intinya seperti itu ya, 여러분. Oke. Mari kita ulang. 작업장에서는 언제나 집중해서 일을 해야 합니다. Di tempat kerja, kapanpun itu atau selalu harus bekerja dengan berkonsentrasi. 특히 khususnya 기계를 다룰 때에는. Khususnya pada saat menangani mesin, 더 조심해야 합니다. Harus lebih berhati-hati. 알겠습니까, 여러분? 오케이. Next. 14번. 다음 달부터 mulai bulan depan 양식장에서 일하게 되었습니다. Di ujung belakang ada tata bahasa gedweda artinya menjadi. Jadi mulai bulan depan saya menjadi atau saya akan gitu ya. Menjadi di sini menggambarkan bahwa adanya perubahan. Mulai bulan depan itu saya menjadi. Menjadi bekerja di sini menggambarkan bahwa dia posisinya sudah diterima kerja. Ya, tapi belum bekerja ya, baru sudah diterima kerja. Udah pasti gitu. Jadi mulai bulan depan saya menjadi bekerja di 양식장 tambak. Inen yang berada 한국에 di Korea. Jadi kapan dia mulai bekerja 여러분? 다음 달부터. Mulai bulan depan. 한국에 뭐뭐뭐뭐 titik-titik ke Korea. Medal setiap bulannya 부모님께 itu kepada 부모님 orang tua. 편지를 쓸 겁니다. Ilal 겁니다 rumus akan. Akan dari kata 쓰다 ya di sini. Saya akan 쓰다 menulis 편지 surat. 네. Pertanyaannya, Anda akan milih yang kada atau ilhada, 여러분?
Jadi perhatikan 여러분, kalau ada garis kosong di sini itu perhatikan di sekitar garis kosongnya. Jangan kita kayak menerawang kira-kira ini, dipastikan apa sih yang benar, yang ilhada atau kata sih, gitu-gitu ya 여러분. Jangan kira-kira, 안 돼요. Jawabannya adalah yang kata 여러분, bukan yang ilhada. Kenapa yang ilhada salah 여러분? Alasannya apa 여러분? Nah, alasannya adalah nih seperti ini 여러분. Jadi, jika keterangan tempat ditambahkan e, kemudian di belakangnya itu diikuti kata kerja perpindahan, itu artinya ke, menyatakan tempat yang dituju. Contoh, 한국에 가요, pergi ke Korea. Nah, kalau e yang punya arti di, itu menyatakan tempat keberadaan. Contohnya, 한국에 있어요, ada di Korea. Contoh lagi, 책상 위에 책이 있어요, ada buku di atas meja. 학생들이 교실에 있어요. Murid-murid ada di kelas. Contoh lagi, 시장에 사람이 많나요? Banyak orang di pasar. Saya juga sudah membuat konten mengenai perbedaan e dan eso, penggunaannya apa saja. Silahkan dicari di list tata bahasa. Nah, kemudian kalau eso punya arti di, itu menyatakan tempat berlangsungnya kegiatan. Contoh, 한국에서 일해요, bekerja di Korea. Jadi kalau teman-teman mau mengartikan jika saya nanti bekerja di Korea, itu dinya nggak boleh pakai e, 여러분. Ya, dinya nggak boleh pakai e. Kalau teman-teman mau mengatakan jika saya nanti bekerja di Korea, dinya wajib pakai eso. Karena di yang menggunakan eso itu menyatakan tempat berlangsungnya kegiatan di tempat tersebut. Belajar di kelas, misalnya 교실에서 공부해요. bertemu teman di taman, 공원에서 친구를 만나요. Nah, sedangkan karena di sini pakai e, maka yang pergi. Dan e di sini menyatakan tempat yang dituju, ke. Bukannya artinya di ya, tapi ke. Kalau artinya di, pakai e itu yang menyatakan tempat keberadaan tadi. Bisa diikuti banyak orang di, ada orang di, tidak ada orang di, duduk di, itu menyatakan keberadaan ya. Maka ini yang mana jawabannya? 가면, jika pergi. Jadi 한국에 가면, jika nanti saya pergi ke Korea, jadi e-nya di sini artinya ke, 매달 di setiap bulannya 부모님께 편지를 쓸 겁니다. 릴 겁니다 itu akan. Saya akan menulis surat kepada orang tua saya 매달 di setiap bulannya 한국에 가면, jika saya telah pergi ke Korea nanti. 알겠습니까, 여러분? 네. Sekali lagi, kenapa nggak bisa milih yang ilhada, 여러분? Karena pakainya e, bukan eso. Nih. Kalau ro di sini, opsi ro ini menyatakan tujuan. Kalau Anda milih ro, jelas salah ya. Kalau ro dimasukkan ke sini, jatuhnya gini artinya. Saya akan menulis surat kepada orang tua saya di setiap bulannya untuk pergi ke Korea. Salah ya. Kalau untuk pergi Korea itu ya nanti belakangnya itu merupakan actingnya. Misalnya, 한국에 가러 공항에 가요. Saya pergi ke bandara untuk pergi ke Korea. Seperti itu ya. Karena ro juga, pergi untuk, datang untuk juga harus diikuti kata kerja perpindahan di belakangnya. Bisa kata atau oda. Seperti itu ya, 여러분. Jadi hanya kata dan oda dan temannya. Pergi, datang, masuk, keluar, itu ro itu hanya bisa diikuti kata kerja perpindahan di ujung belakangnya. Oke, next. 15번. 15번, 16번. 다음 글을 읽고 무엇에 대한 글인지 고르십시오. Bacalah tulisan berikut lalu pilihlah tulisannya tentang apa. Jadi kita mencari 무엇에 대한 글인지, tulisannya tentang apa ya, 여러분? Oke, jika tulisannya tentang apa, metodenya adalah kita baca dulu opsinya ya, 여러분. Karena jika kita sudah membaca opsi, kita sudah tahu opsi yang muncul ini. Kadang kita membaca satu kalimat saja, kita sudah bisa menentukan mau opsi 1, 2, 3, dan 4. Kadang ya, 여러분, kadang itu tidak mesti. Opsi 1, tuku 종류, jenis peralatan. Opsi 2, tuku 종돈, merapikan peralatan.
Opsi 3, tugu solci, pemasangan peralatan. Opsi 4, tugu peci. Peci artinya penempatan. Penempatan tugu peralatan. Nah, di sini ada 정리해야 합니다. Kemudian di sini lagi ada kata 정리하지 않으면. Jadi, baik di kalimat 1 maupun kalimat 2 ada kata 정리하다. 정리하다 artinya merapikan, 여러분. T. Nih, di sini ya, 정리하다 artinya merapikan. Maka, jawabannya yang mana, 여러분? Nah, karena kata 정리하다 ini sama dengan 정돈하다 artinya merapikan, maka 정답은 2번입니다. Merapikan peralatan. Seperti itu, 여러분. Coba mari kita artikan secara total. 공장이나 작업장에서는 di tempat kerja atau pabrik, 일을 다 한 후에, nian huwe rumus setelah. Setelah kita melakukan semua pekerjaan, jadi 다 itu semua, 작업 도구를, alat kerjanya, 잘 정리해야 합니다. Harus kita rapikan dengan baik. Nah, jadi kata kuncinya di sini. Kata kerjanya ngapain? Harus merapikan. Kalimat kedua, 작업 도구를 쓰고 나서, 나서 ini rumus setelah. Setelah kita memakai alat kerja, lalu baru 정리하지 않으면. Jika. 지안 itu artinya tidak. Jika tidak baru 정리하다, jika tidak langsung dirapikan. 나중에, nantinya, 찾기 어려울 수도 있기 때문입니다. Nantinya, ki 때문입니다. Dikarenakan, real sudo 있다, bisa juga, 어려우, dari kata 어렵다, sulit, 찾기, mencarinya. Ya, setelah saya artikan per kata, akan saya ulang ya, perhatikan 여러분. 공장이나 작업장에서는 di tempat kerja atau pabrik, 일을 다 한 후에는, 일을 다 한 후에, setelah melakukan semua pekerjaan, 작업 도구를, peralatan kerjanya, 잘 정리해야 합니다. Harus kita rapikan dengan baik. 작업 도구를 쓰고 나서, setelah kita menggunakan alat kerja, 바로 정리하지 않으면, jika tidak langsung dirapikan, dikarenakan nantinya bisa juga sulit saat kita mencarinya. 네, 정답은 2번입니다. 네, ada kata kunci 정리하다 diulang 2 kali dalam bacaan ini. Jadi per kalimat ada kata 정리하다 semua, itulah yang ditekankan 여러분. 도구 종류 artinya jenis alat kerja. Opsi 3 도구 설치, pemasangan alat. Opsi 4 도구 배치, penempatan alat. Oke, next. 16번. Perhatikan. Nah, di sini bagian yang penting sudah saya tandai warna merah. 여행을 가기 전에는 할 일이 많습니다. 기전에는 rumus sebelum ya. Sebelum pergi berwisata, banyak hal yang kita lakukan. Nah, dari satu kata ini, sebelum pergi berwisata, banyak hal yang kita lakukan. 먼저, pertama, bla bla bla, keriku, lalu kedua, bla bla bla. Nih, sebelum kita pergi berwisata, banyak hal yang kita lakukan. Sebelum pergi berwisata ya, 여러분, perhatikan. Opsi 1, 여행 장소. Opsi 1, 여행 장소, tempat kerja. Nah, berarti ini kalau kita mengatakan sebelum pergi wisata itu banyak hal yang dilakukan. Alias kan banyak hal yang dipersiapkan ya. Namanya persiapan itu kan sebelumnya, itu namanya persiapan. Yang artinya persiapan yang mana ya, 여러분? 4번. 여행 준비, persiapan wisata. Itu caranya seperti itu, kita harus tahu poin-poinnya ya, 여러분. Nah, coba kita baca semuanya. 여행을 가기 전에는, sebelum pergi berwisata, 할 일이 많습니다. Banyak hal yang kita lakukan. 먼저, pertama, 장소와 교통편을 예약해야 합니다. Pertama-tama harus memesan atau harus booking 교통편, sarana transportasi, wa dan 숙소, penginapan. 그리고 lalu 여행할 곳의 관광지나 식당에 대해서도 알아보는 게 좋습니다. Lalu, 게 좋습니다. Sebaiknya 알아보다, mencari tahu, do juga, 대해서 mengenai 식당, restoran, na atau 관광지, tempat wisata, 곳에, dari tempat,
여행할 yang akan kita kunjungi. Nih, yang akan kita wisata di sana. Nih, maka kata kuncinya itu diawali di depan tadi ya, Robun. Banyak hal yang kita lakukan sebelum kita berangkat ke liburan. Pertama-tama kita harus memesan sarana transportasi atau penginapannya, lalu berikutnya sebaiknya kita mencari tahu juga tentang atau mengenai restoran ataupun destinasi wisata atau tempat wisata di tempat yang akan kita kunjungi nanti. Seperti itu. 알겠어요. 네, maka itu 준비, persiapan. Dapatnya di mana? Di bagian yang saya kurung. Kalau opsi 1, 여행 장소, tempat wisata. Tempat wisata di sini hanya bagian kecil dari ini, tapi ini bukan tentang apanya, tapi tentang persiapannya, 여러분, yang dibicarakan. Opsi 2, 여행 교통, transportasi wisata. Opsi 3, 여행 숙소, penginapan di tempat wisata. Nih, seperti itu. Jadi ini tadi disebutkan semua, baik tempatnya, transportasinya, penginapannya. Tapi yang ditanyakan adalah tentang secara keseluruhannya ini apa? Oh, persiapan. Nih, karena yang dilakukan sebelum pergi wisata. Oke, semoga bisa dipahami. 17번, 18번. Kita mencari 같은 곳, hal yang sama, 여러분. 네. Caranya langsung ke opsi ya, kalau kita cari yang sama. Opsi 1, 이 사람은, orang ini, 친구보다, daripada temannya, 나이가, umurnya, 많습니다, lebih banyak. Siapa yang umurnya lebih banyak, 여러분? Orang ini. Temannya itu yang dibandingkan, ingat-ingat ya, daripada siapa itu yang dibandingkan. Ini satu paket, jangan dipindah-pindah ya, 여러분. Jadi, orang ini lebih banyak umurnya daripada temannya. Berarti dia yang lebih tua. Orang ini siapa sih, 여러분? 네. 제 이름은, nama saya 김영수입니다. Nama saya adalah 김영수. 네, 저는 캄보디아에 있는 한국 여행사에서 일합니다. Saya bekerja di 여행사 agen wisata Korea. Inen yang ada Kambodia, di Kamboja. Jadi orang ini bekerja di agen wisata yang berada di Kamboja ya. Kemudian di sini dia berkata, 저에게, saya itu gitu ya, 좋은 캄보디아 친구가 있습니다. Saya ada teman orang Kamboja yang baik. Jadi perhatikan, temannya ini orang Kamboja, dia baik. Namanya siapa? 이름은 사메입니다. Namanya adalah Samet. Jadi orang ini berarti yang namanya ini, Kim Yong-su. Nama saya adalah Kim Yong-su. Saya bekerja di agen wisata yang ada di Kamboja. Saya punya teman yang baik, orang Kamboja, namanya Samet. Nah, masalah umur di mana di sini? Samesen, Samet itu umurnya 28살, 28 tahun. 저보다, daripada saya, 7살이나 어리. Nah, 어리다 kan artinya muda atau kecil. Nah, ina ini artinya kurang lebih, bukan atau ya, tapi kurang lebih. Jadi 저보다. Jadi di sini jo-nya yang dibandingkan. Daripada saya lebih muda setidaknya 7 tahun atau kurang lebih 7 tahun. Nih, perhatikan ya, lebih muda daripada saya ya, bukan saya yang lebih muda tapi 저보다. Jadi beda antara 저보다 dengan 저는. Kalau dia berkata 저는 7살이나 어리다, berarti artinya saya yang lebih muda 7 tahun. Tetapi di sini ada kata 저보다. Daripada saya, berarti yang daripada saya itu yang dibandingkan tuh si sayanya dibandingkan dengan siapa? Temannya itu. Daripada saya, berarti teman saya itu lebih muda 7 tahun. Daripada saya, ingat ya Robun. Daripada saya, dia lebih muda 7 tahun. Berarti sayanya yang lebih tua, kan begitu ya. 네, maka 정답은 1번입니다. Langsung ketemu ya Robun. Kita cek opsi 2. Opsi 2, Samet은 한국에서 살고 있습니다. Samet sedang tinggal di Korea. Oh tidak ya Robun. Di sini tidak ada yang mengatakan bahwa Samet sedang tinggal di Korea. Karena orang ini aja posisinya dia sedang bekerja di mana ya Robun? Di agen wisata Korea yang ada di Kamboja. Berarti Samet juga tinggal di Kamboja ya Robun. Maka opsi 2 틀렸어요. opsi 3, 이 사람은 요즘 한국어를 배우고 있습니다.
Orang ini akhir-akhir ini sedang belajar bahasa Korea. Nih, yang belajar bahasa Korea bukan orang ini ya. Orang ini kan Kim Yong-soo nih, orang Korea nih. Yang belajar bahasa Korea adalah Samet, 여러분. Dapatnya di mana? 사met은 영어를 잘합니다. 사met itu pandai bahasa Inggris. Jadi 사met itu pandai bahasa Inggris. 그렇지만 akan tetapi 앙코르와트로 관광을 오는 한국인 많기 때문에. Jadi akan tetapi kita 때문에 itu karena manta banyak orang Korea yang datang berwisata ke 앙코르와트. 요즘 akhir-akhir ini 한국어도 배우고 있습니다. Akhir-akhir ini dia juga sedang belajar bahasa Korea. Siapa tadi yang belajar bahasa Korea? Di sini loh, Samet yang dibicarakan tadi. Samet itu pandai berbahasa Inggris, tetapi karena banyak orang Korea yang datang wisata ke Angkor Wat, akhir-akhir ini dia belajar bahasa Korea. 알겠어요, 여러분? Bisa dimengerti? 네. Yang bicarakan adalah sametnya. Maka kalau orang ini yang belajar terlihat tadi yang bikin salah di Korea harusnya di Kamboja. Kemudian opsi 4. Kim Yong-soo는 1년 전에 Kim Yong-soo 1 tahun yang lalu Kambodia에서 왔습니다. Hati-hati dengan eso ya. Eso itu jika diikuti kata kerja perpindahan artinya dari. Jadi arti di sini adalah Kim Yong-soo telah datang dari Kamboja 1 tahun yang lalu. Teman-teman sering berkata juga ya ketika perkenalan, 저는 인도네시아에서 왔습니다. Saya berasal dari Indonesia atau saya telah datang dari Indonesia, ya kan? 저는 인도네시아에서 왔습니다. Saya telah datang dari Indonesia. Maka di sini otomatis artinya adalah Kambodia에서 왔습니다. Telah datang dari Kamboja. Kim Yong-soo. Padahal Kim Yong-soo tadi datangnya dari mana? Dari Korea. Maka 들렸어요. 알겠습니까, 여러분? Ini yang bikin salah. Kalau di sini benar, tapi karena eso jadinya salah. Karena kalau itu diikuti kata kerja perpindahan artinya tempat yang dituju, sedangkan eso jika diikuti kata kerja perpindahan adalah titik awal perpindahan. Jadi justru yang ditinggalkan. 알겠습니까? 네. Oke. Di sini masih saya kasih nih kotak di sini. 한국에 왔어요. Nanti artinya justru telah datang ke Korea. Karena jika diikuti kata kerja perpindahan artinya ke alias tempat yang dituju. Sedangkan kalau eso ini diikuti kata kerja perpindahan artinya dari. 한국에서 왔어요. Telah datang dari Korea. Maka kalau dari Kamboja salah ya. 미안해요. 상시옷 harusnya. 미안해요, 여러분. Oke, next 18번. Kita masih mencari yang 같은 곳 ya, 여러분. Langsung ke opsinya. Opsi 1, 신혼부부를 초대하여 집들이를 합니다. Nih, sekali lagi perhatikan, hati-hati dengan partikel. 신혼부부nya di sini dikasih penanda rel. Rel itu penanda objek. Objek itu yang diapa-apain oleh kata kerja. Berarti 신혼부부 di sini adalah yang diundang, 여러분. Cara mengartikannya gitu. Maka artinya adalah 신혼부부를 초대하여 mengundang pasangan pengantin baru. Jadi 신혼부부 itu artinya pasangan, bubunya pasangan, 신혼 pengantin baru. 신혼부부를 초대하여 mengundang pasangan pengantin baru. Lalu 집들이를 합니다. Mengadakan syukuran rumah. Nah, opsi 1 benar atau salah, 여러분? Opsi 1 benar atau salah, 여러분? Salah ya. Kenapa salah? Karena yang diundang pasangan pengantin barunya. Harusnya pasangan pengantin baru di sini adalah yang mengundang, bukan yang diundang. Iya kan? Salahnya di situ. Dapatnya di mana, Sam? Di paling atas. 한국에서는 di Korea 결혼을 하면 jika menikah 집으로 동료나 친구를 초대하여 집들이를 합니다. 네, jika menikah, kemudian di sini ada 동료나 친구를. Objeknya harusnya adalah rekan atau teman, bukan 신혼부부. 네, 초대하여 집들이를 합니다. Sama persis dengan opsi 1 kan, hanya beda di partikel. Yang diundang harusnya 동료나 친구, rekan atau teman, sedangkan di sini yang diundang adalah pasangan pengantin barunya. Maka terbalik. Jadi opsi 1 들렸어요. 알겠어요? 네.
opsi 2. 초대받은 사람이 음식을 준비합니다. Mengetiknya dari mana? Dari sini. 초대받은 사람이, saram itu orang, yang telah, mendapat, 초대, undangan, 음식을 준비합니다. 준비합니다, mempersiapkan, 음식, makanan. Yang mempersiapkan makanan bukan orang yang diundang, tetapi orang yang mengundang kan, 여러분 harusnya, nek. Maka ini yang membuat salah di sini. Orang yang mendapat undangan mempersiapkan hadiah, 들렸어요. Boleh kita cek di mana? Di sini. 집주인은 pemilik rumah. Jadi 집주인 artinya pemilik rumah. 먹을 음식을 준비합니다. 준비합니다, mempersiapkan, 음식, makanan, yang akan, 먹다, dimakan. Nih. Sedangkan kalau orang yang mendapat undangan yang dipersiapkan harusnya apa ya, 여러분? 선물. Harusnya mempersiapkan hadiah kalau orang yang diundang. 알겠어요? 네. Maka opsi 2 juga 틀렸어요. Salah. opsi 3. 친구들이 커피잔을 선물하기도 합니다. 친구들이, para teman. Kemudian di sini 기도합니다 artinya sering juga. Jadi kalau 기도하다 nempel di kata kerja lain artinya sering juga ya, bukan yang berdoa. Nih, kalau berdoa berdiri sendiri nggak nempel seperti ini. 친구들이, teman-teman, sering juga 선물하다, menghadiahi, 잔, cangkir, kopi. 맞아요. Ini benar ya, 여러분. Dapatnya di mana? Di sini. 부부가 같이 살 수 있는 커피잔이나 수저를 선물하기도 합니다. 기도합니다 tadi sering juga. 선물하다, menghadiahi, sudo, sendok dan sumpit, ina atau kopijan, cangkir kopi, 쓸 수 있는, yang bisa dipakai, 같이, bersama-sama oleh bubu, pasangan. Nah, terus 친구들nya di mana, Sam? Kan gitu kan? Ya tadi kan yang diundang teman atau rekan. Ya otomatis di sini 맞아요. Gitu ya, 여러분. 정답은 3번입니다. Dapatnya di kalimat terakhir. Nih. Kemudian opsi 4, kenapa salah? Coba kita lihat. 특별한 의미 없이 세제를 선물합니다. Artinya adalah 선물합니다, menghadiahi seje, deterjen, 의미 없이, tanpa arti. Jadi 의미 artinya arti. Tanpa arti 특별한 khusus. Jadi menghadiahi deterjen tanpa ada arti khususnya. Ada arti khususnya ya, 여러분. Deterjen itu. Kita lihat di sini. 선물 좋은 일이 생기라는 의미로 세제나 유지를 하지만. 지만nya itu udah nanti deh. Udah nggak ada kaitan lagi. Artinya dari sini. Hada di sini artinya menghadiahi ya. Hada itu bisa mewakili semua kata kerja. Kita sesuaikan dengan kontekstual kalimatnya. Hada di sini jangan diartikan melakukan, tapi menghadiahi. Menghadiahi cuci, tisu, na atau seje, deterjen, ro dengan imi, arti senggiranen bahwa akan muncul, senggita itu muncul, il hal 좋은 yang baik. Nih. Sanbul tadi hadiah ya. Jadi menghadiahi tisu ataupun deterjen itu ada arti bahwa akan muncul hal yang baik ya di rumah yang baru itu. Ini kan konteksnya cipteri. Maka kalau mengatakan bahwa di sini tanpa arti khusus, 들렸어요. 알겠습니까, 여러분? 네. Next. 19번, 20번. 다음 설명에 알맞은 어휘를 고르십시오. Pilihlah kata yang tepat pada penjelasan berikut. Opsinya dulu deh, 여러분. Opsi 1, 기울근, artinya tidak masuk kerja atau bolos. Opsi 2, yagan, kerja shift malam. Opsi 3, yagen, lembur di malam hari. Opsi 4, jikak, terlambat. Yagen itu adalah kerja sampai larut malam, tapi yang lembur ya, 여러분. Jadi ini kayak overtime sehabis shift pagi. Intinya gitu, lembur tapi posisinya di malam hari. Udah lembur ya, tapi bukan kerja malam, tapi lembur di malam hari. Kalau lembur di malam hari itu ya berarti salah satu contohnya adalah overtime sehabis shift pagi. 알겠어요? 네. Kita artikan di sini, 여러분. 일이 만나서 퇴근 시간이 지나도 늦게까지 남아 직장에서 일하는 것입니다. 일이 만나서, karena banyak pekerjaan,
퇴근 시간이 지나도. itu rumus meskipun. Jinada artinya lewat. Meskipun telah lewat jam pulang kerja. Netki까지 nama. Nama kan artinya tersisa, berada. Jadi dalam konteks ini kita artikan berada ya. Kita masih berada sampai larut di pabrik. Lalu bekerja. Gantinya gitu ya. 알겠어요. 네. Saya ulang ya. Karena banyaknya pekerjaan, meskipun telah lewat jam pulang kerja, kita tetap berada di pabrik, lalu kita masih berada di pabrik, lalu bekerja di pabrik sampai larut. 늦게까지. gitu. 알겠어요. 정답은 3번입니다. Bekerja di pabrik sampai larut. 네. Nah, ini arti dari yakin, 여러분. Ini saya ambil juga dari kamus ya, bukan opini sendiri. Yakin itu apa? Kerja lembur atau di sini kerja malam. Tapi maksudnya kerja malamnya itu yang bagaimana? Kerja lembur ini. 퇴근 시간이 지나 밤늦게까지 하는 일. Pekerjaan yang dilakukan sampai larut malam. Melewati jam pulang kerja. Melewati jam pulang kerja ya, 여러분. Jam pulang kerja kalau umumnya itu kan jam 6 ya di Korea itu. Nah, jika kita lanjut sampai jam 10 malam misalnya itu namanya yagen. Semoga bisa dipahami sama teman-teman. Oke. Maka ini adalah sama dengan opsi 3. Jadi karena banyak pekerjaan, ini 만나서 퇴근 시간이 지나도 meskipun telah lewat jam kerja, 늦게까지 남아 직장에서 일하는 것입니다. Kita masih berada di tempat kerja dan bekerja sampai larut. Yang diartikan berada yang mana, Sam? Yang nama ini loh. Masih tersisa kalau untuk barang ya, kalau kita yang masih ada kayak gitu. Next, 20번. Kita masih mencari tentang apa ya? Opsi 1, 거래 명세서, artinya 명세서 itu adalah slip atau dokumen pencatatan 거래, jual beli. Opsi 2, 연락처, kontak. 세금 계산서. 세금 계산서 itu surat tagihan pajak. 거래처 artinya klien. Mari kita artikan bersama-sama 여러분. 제품의 생산과 판매를 순조롭게 진행하기 위해 지속적으로 거래 관계를 유지하는 다른 회사나 명체입니다. Adalah objek. Objek sebenarnya juga perusahaan ya, cuma beda sebutan aja. Adalah badan usaha gitu aja. Adalah badan usaha atau perusahaan lain yang 유지하다 itu menjaga, 관계 hubungan, 거래 jual beli, 지속적으로 secara terus-menerus, 기 위해 untuk 진행하다 berlangsungnya atau agar berlangsung, 순조롭게 dengan lancar, 판매 penjualan, 과 dan 생산 produksi 제품 barang. Saya ulang ya, adalah tempat usaha atau perusahaan lain yang menjaga hubungan jual beli secara terus-menerus agar berlangsung secara lancar penjualan dan produksi barang. Nih, sebenarnya kata kuncinya adalah di sini ya, objek, tempat usaha atau daran wesa, perusahaan lain. Kalau perusahaan lain kok jadinya slip jual beli kan salah. Perusahaan lain kok jadinya kontak. Ini kan adalah perusahaan lain. Intinya kan gitu ya. Apalagi ini surat tagihan pajak. Ini ya, perusahaan lain. Itu ada kaitannya dengan klien kan gitu ya. Perusahaan lain yang menjaga hubungan jual beli secara terus-menerus agar berlangsung dengan lancar penjualan ataupun produksi barang. Tadi cara mengartikannya dari belakang. Oke. 여기까지 끝났습니다, 여러분. Semoga bisa membantu teman-teman. 네. Ini kata kuncinya. 네. Jangan lupa like, subscribe, comment, share, serta aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan pada konten-konten saya berikutnya. 네, 안녕, 감사합니다.